nikah dan kawinnya Lastri binti Marwoto. Kawinan Tunggu. Ibu gak setuju kamu nikah sama perempuan tua seperti dia ya. Berawal dari sebuah pesta pernikahan, kisah pun dimulai. Waktu itu seorang gadis berumur bernama Lastri mengadakan ijab kabul dengan cowok yang dicintainya bernama Rahmat. Namun apa yang terjadi sebelum selesai ijab kabul, ibunya Rahmat datang menggagalkan pernikahan tersebut. Karena dia gak setuju kalau anaknya menikah dengan seorang perawan tua. Sehingga membuat Lastri sedih dan terpukul dengan kejadian tersebut. Gagal menikah di kampung, Lastri kemudian diajak adiknya bernama Dewi ke Jakarta untuk tinggal di rumahnya sementara waktu sambil cari pekerjaan di sana. Singkat cerita, Lastri akhirnya diterima kerja di sebuah perusahaan miliknya Pak Sony. Melihat penampilan Lastri yang cantik dan aduhai, diam-diam ternyata Sony menyukainya. Hingga pada suatu waktu, Lastri pun diajak Sony untuk dinner. Saya mau ngajak kamu dinner, mau kan? Malam pun tiba. Sony bukannya bawa Lastri dinner ke sebuah restoran, tetapi dia malah bawa Lastri ke sebuah hotel. Kita kok kesini Pak? Di sana Sony kemudian menyatakan cintanya kalau sejak pertama ketemu dia sudah jatuh hati padanya. Aku suka sama kamu. Dan Lastri pun tidak menolaknya. Dia menerima cintanya Sony karena Lastri juga menyukainya. Apalagi Sony mengaku kalau dia masih bujangan. Malam ini aku ingin berdua sama kamu. Kamu mau kan? Hingga akhirnya terjadilah penggarapan kebun kacang. Mantap mas, maknyus, gening enak mas. Sekali lagi ya mas, aku masih belum puas. Maknyus, jos. Pagi pun tiba. Lastri pun kaget karena pas bangun ternyata dia sudah tanpa busana sehelai pun. Lastri kemudian membangunkan Sony sehingga membuatnya kaget dan buru-buru pergi dari sana. Dengan alasan sudah terlambat karena ada meeting di kantor. Untuk menenangkan hatinya Lastri, Sony pun berjanji kalau dia akan bertanggung jawab. Dan kemudian pergi seperti ketakutan. Dan apa yang terjadi, ternyata Sony sudah memiliki istri dan bertengkar hebat dengannya. Karena semalam Sony tidak pulang. Apalagi di bajunya Sony bau parfum perempuan. Besok paginya Lastri heran karena sikap Sony berubah drastis seperti tidak peduli lagi pada dirinya. Bahkan sampai memarahinya. Kenapa sekarang tiba-tiba kamu gak peduli sama aku? Diam kamu! Dan apa yang terjadi, tiba-tiba istrinya Sony datang dan memarahinya. Sehingga membuat Lastri kaget dengar semua itu. Saya istrinya Mas Sony. Lastri pun akhirnya dipecat dan diusir dari sana. Lastri kemudian menceritakan sama adiknya kalau Sony sudah membohonginya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dia sudah menggarap kebun kacangnya sehingga membuat Dewi kaget dan emosi. Dia udah ngerebut kesucian aku. Dewi kemudian mengajak Lastri untuk mengontrol Sony untuk minta pertanggungjawabannya. Namun hasilnya Jong, dia malah diusir dari sana. Singkat cerita, karena sudah gak tahan dengan nasibnya, Lastri kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat ke jurang. Namun apa yang terjadi, tiba-tiba datanglah seorang nenek tua bernama Nini Ante dan menawarkan sama Lastri kalau dia akan membantu kesusahannya dengan syarat harus memberikan tumbal. Demi membalaskan sakit hatinya, Lastri pun akhirnya menyetujui perjanjian dengan Nini Ante tersebut dengan memasang susu pemikat atau ilmu pelet. Besok paginya Lastri langsung uji coba ilmu tersebut dengan mendatangi rumahnya Sony. Dan benar saja, Sony langsung kepincut dengan Lastri. Bahkan demi Lastri, Sony rela memberikan semua hartanya dan meninggalkan istrinya.
Tak terima dengan semua itu, istrinya Sony kemudian pergi minta bantuan sama Mbah Dukun supaya Sony kembali lagi padanya dan juga menyuruh untuk menyantet Lastri. Namun apa yang terjadi, dukun tersebut malah terpental kesakitan. Dia tidak mampu menyantet Lastri karena dia dilindungi oleh Nini Anteh yang ilmunya lebih tinggi dari dukun tersebut. Lastri kemudian berulah lagi dengan menggayat seorang pemilik toko bangunan bernama Jarot. Dia juga langsung kepincut sama Lastri dan rela memberikan apapun asalkan Lastri mau jadi pacarnya. Jarot rela memberikan rumah dan semua tabungannya demi Lastri, bahkan sampai meninggalkan istrinya. Mengetahui Lastri memiliki cowok lain, Sony pun marah dan mengontrol mereka sehingga pertengkaran hebat pun tak terelakkan lagi. Tak terima kalau Lastri dimiliki cowok lain, Sony akhirnya nekat membakar rumahnya Lastri, sehingga membuat adiknya Dewi terkena luka bakar yang sangat parah dan langsung dibawa ke rumah sakit. Melihat adiknya terluka parah dan mengalami kecacatan, Lastri pun emosi. Lastri kemudian memanggil Nini Anteh minta bantuan untuk mencelakakan Sony. Dan akhirnya Sony pun dibuat gila oleh si Nini Anteh tersebut. Pada suatu waktu Nini Anteh datang menemui Lastri dan minta 3 tumbal di malam purnama. Aku minta tumbal yang kamu janjikan. Lastri pun kemudian menemui Jarot dan menjanjikannya tumbal yang pertama. Dan untuk tumbal yang kedua, Lastri pun menggait seorang cowok di jalanan. Sedangkan untuk tumbal yang ketiga, Lastri belum bisa memenuhinya. Karena tumbal yang ketiga belum dipenuhi, Nini Anteh pun murka. Dan akhirnya Lastri pun menerima akibatnya. Tubuh Lastri mendadak panas, tidak bisa bicara dan jadi buruk rupa. Dan di akhir cerita, Lastri pun akhirnya ditolong oleh seorang ustadz, sehingga dia bisa bicara lagi dan kemudian bertobat serta kembali ke kampung. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan.